Selamat sore Bang, mungkin sekali lagi Bang, mungkin akhirnya Mbak Imo memenangkan hak asuh anak, dan ada tantangan nggak sih Bang untuk pihak ibunya sendiri atau seperti apa Bang? Maksudnya gimana? Pertanyaannya gimana? Ada larangan nggak ketika Mas Baim sudah menang? Ada larangan kah dari Mas Baim untuk Mbak Paula untuk misalnya bertemu anak atau seperti apa? Itu ada larangan atau seperti apa sih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Nggak ada larangan dan itu nggak boleh dilarang. Itu ibu kandungnya boleh aja, tapi harusnya juga memahami misalnya jangan gangguin kalau anak lagi sekolah, terus dijemput-jemput di sekolah dan semuanya kan harus izin orang tuanya. Pokoknya pada prinsipnya dia boleh bertemu, tapi bukan mengganggu aktivitas anak sekolah. Itu aja. Karena memang perintah undang-undangnya seperti itu. Perintah putusannya itu dibolehkan dia bertemu. Tapi kan kalau misalnya bertemu mengganggu anak yang lagi sekolah, itu juga nggak benar. Jadi aktif jangan ganggu lah. Jadi hak yang diberikan, walaupun hak asuh ada di tangan Mbak Im Wong, ibu boleh bertemu, tapi jangan ibu mengganggu aktivitas sekolah anak. Misalnya didatengin, dibikin ribet. Anak itu akhirnya waktunya harus belajar jadinya bagaimana, itu juga nggak benar ya. Ya, saya memperkenalkan diri dulu ini ya. Saya Fahmi Bahmid, Dokter Fahmi SHM Hum. Saya bukan ART dan Pak Im Wong, jadi saya nggak paham. Sudah Mbak, udah saya jawab Mbak. Halo? Enggak. Saya Fahmi Bahmid, SHM Hum. Dokter Fahmi Bahmid, SHM Hum. Profesi saya advokat. Advokat itu ngurusi perkara Mbak. Oke? Clear kan jawaban saya? Bagus banget ini jawaban. Jadi kalau Anda mau tanya yang lain langsung ke yang bersangkutan ya. Mungkin ada obrolan-obrolan gitu Bang dengan Baim. Obrolan apa? Ya mengenai hak asuh anak ini Bang. Dia akan Ini gitu. urusan anak, bukan obrolan advokat. Ya, gimana sih teman-teman ini? Saya mau ini yang ketiganya. Saya Dr. Fahmi Bahmid, SHM Hum, saya advokat. Pekerjaan saya urusan hukum. Saya bukan ART, ngurusin anak-anak ya. Mohon maaf. Oke Bang. Hak asuh nih Bang. Ya, ada hal yang paling prinsip di mana setelah dipelajari bukti-bukti, fakta-fakta persidangan, dia dianggap anak tersebut lebih layak, lebih nyaman, lebih aman kepada ayah kandungnya, pemohon namanya Baim Wong. Itulah pertimbangan hakim. Kenapa harus seperti ini? Jangan ke saya pertanyaannya. Gitu loh, berarti ada yang salah kepada seseorang dan saya tidak ingin memperpanjang. Saya juga sudah mendengarkan postingan, membaca, mohon maaf, postingannya bahwa dia ingin menyelesaikan masalah ini sampai di sini. Saya hormati dan saya pun tidak ingin berkomentar lagi dalam perkara ini. Saya anggap hari ini, sejak saya membaca adanya postingan dia menyatakan sudah menerima dan tidak akan mengajukan kasasi, saya hormati apa yang menjadi keputusan daripada termohon dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Mbak Im Wong.
Oleh karena dia sudah menghormati dan dia sudah menyatakan tidak akan mengajukan upaya hukum kasasi lagi, itu yang harus saya hormati. Ini adalah penghormatan saya sebagai seorang advokat kepada seseorang yang ingin menyelesaikan masalah. Oleh karena akan menjawab pertanyaan teman-teman wartawan lagi. Tolong kita alihkan permasalahan ini terkait dengan adanya permasalahan Nikita Mirzani yang pada hari Selasa akan mengajukan eksepsi secara pribadi dan pada hari Rabu sidangnya Fadel terkait dengan adanya eksepsi atau apa. Saya mohon alihkan persoalan ini kedua masalah tersebut. Kita harus hormati orang yang ingin menyelesaikan ini kan karena itu kasih banyak Anda sudah menyatakan ingin close dari kasus ini, itu saya harus hormati. Penghormatan saya dengan saya tidak ingin berkomentar apapun lagi terkait dengan perkara tersebut. Mohon saya dihormati rekan-rekan media ya. Bang, kan Sedikit, kalau Bang. saya nggak salah Bang ya, anak di bawah umur kan itu hak asuhnya. Sekolahnya kalau sekolah biasanya masuk pintu gerbang itu lurus ada bangku sekolah. Tapi kalau sekolahnya di ini pertanyaannya seperti ini nanti. Kalau kuliah itu harus masuk di kampus, duduk di bangku kuliah. Kalau duduk di bangku kuliah biasa kita dapat buku. Yang kita baca adalah buku. Tapi kalau kita kuliah duduknya luar kampus, mungkin di kantin atau di warung, ya ini pertanyaannya. Tidak memahami ada hukum di dalam persoalan gugatan perceraian. Sekali lagi, saya nyatakan saya menghormati seseorang yang bernama termohon atau Paula Verhoeven yang secara tegas menyatakan sudah menerima masalah ini dan tidak mengajukan kasasi. Tolong saya dihormati, jangan ada pertanyaan lagi terkait masalah ini, kita alihkan pertanyaan terkait perkara Nikita Mirzani yang akan mengajukan eksepsi secara pribadi dan saya juga akan mengajukan eksepsi sebagai kuasa hukum pada hari Selasa tanggal 1 Juli dan terkait dengan adanya sidang Fadel yang akan mengajukan eksepsi terkait dengan dakwaan telah melakukan pencabulan dan aborsi. Hanya 2 poin itu, yang lain saya tidak akan jawab pertanyaannya kalau masih berkutat dengan persoalan perceraian tersebut. Saya anggap selesai.